Nah, itu kualitas di mana hasil kopian kita, misalkan di Word atau di PowerPoint, itu akan lebih bagus kualitasnya kalau kita save as picture atau save as picture ya, jadi image. Oke, berikutnya Billy. Billy sudah hadir? Iya Bapak sudah. Gimana Billy? Ada Sejauh yang kemarin sih aman ya Pak, nggak ada kendala. Cuma memang saya baru explore-nya di event itu yang kemarin dikerjakan Pak, jadi belum banyak explore tentang yang ada di situnya. Mungkin kalau ada tugas selanjutnya bisa explore yang lebih dalam lagi, karena yang kemarin juga masih baru basic-basicnya ya Pak. Oke, good. Oke, Willy. Jadi nggak ada kendala ya secara umum. Nanti kita akan explore lebih lanjut ya terkait kualitatif maupun nanti kuantitatifnya. Oke, thank you. Asila, hadir? Hadir Bapak. Oke, gimana Asila? Awalnya kalau saya agak kendala di installnya, terus mengerti juga fitur-fitur buat bikin dan yang lain-lain gitu Pak. Terus juga sama yang kayak yang lainnya itu buat save ke PDF itu agak kurang ngerti, jadi mungkin segitu aja Pak. Itu aja ya. Oke. Kan belum sempat ini nih. Apa yang dilakukan, misalkan ada tutorial kah atau melihat di mana gitu cara mengerjakan, misalkan bikin arrow, bikin variabel, bikin reinforce atau bikin balance dan lain-lain, gimana caranya? Kemarin saya pakai nonton di YouTube Pak. Oke, karena memang sudah sangat cukup banyak ya. Baik, oke. Berikutnya Gilang. Hadir, Gilang? Sudah hadir atau masih belum hadir? Fikri, sudah hadir? Hadir, Pak. Oh, Gilang hadir. Oke, Gilang, silakan Gilang. Aman sih Pak, kalau dari saya tidak ada masalah. Kendala ya. Kalau dari substansi gimana? Nggak ada sih Pak. Nggak ada juga ya. Oke, good. Berikutnya Fikri. Fikri gimana Fikri? Ya Pak. Ya, gimana? Ada kendala ditemukan? Kalau untuk kendala sih ini ya Pak, nggak ada sama sekali ya Pak. Cuman yang anehnya kalau yang defensive saya itu beberapa kali muncul peringatan Pak di awal-awal. Jadi setiap saya menggunakan defensive itu kayak saya harus close peringatannya itu terus Pak. Jadi agak sedikit mengganggu. Cuman itu muncul beberapa kali di awal. Untuk tapi setelahnya enggak? Sejauh ini belum muncul lagi sih Pak. Oke, tapi proses instalasinya kadang awal-awalnya sih agak lumayan sulit ya Pak, karena untuk penggunanya ternyata di awal tuh yang saya tadi bilang selalu ada peringatan gitu Pak, terus saya install ulang tetap masih ada tapi masih bisa digunain gitu. Cuman untuk PDF-nya saya caranya ini sih Pak, lebih kayak kan di situ ada menu print ya Pak. Nah, di Fansiman itu di situ ada di menu print itu ada di PDF gitu, jadi bisa langsung PDF dari Fansiman. Cuman terkadang kalau kita awalnya harus di zoom out dulu untuk di Fansiman, tapi kalau misalnya nggak di kalau nggak di zoom out itu kadang terpotong Pak. Makanya saya salah satu file saya juga ada yang terpotong, cuman saya udah coba beberapa kali zoom out, tetap masih terpotong di garis-garis itunya Pak, di garis loopnya gitu. Oke, very good. Itu beberapa hal ya yang teman-teman bisa explore secara mandiri, tetapi justru dengan mandiri itu teman-teman tahu nih, oh kira-kira kalau saya nggak bisa begini, gimana gitu ya. Walaupun secara materi mungkin belum banyak disampaikan juga. Nah itu yang pentingnya kita mengeksplor, mencoba sendiri dibanding hanya misalkan dari materi yang disampaikan kemudian akhirnya nggak mencoba dan seterusnya ya. Oke, makasih ya. Yang belum
Adinda Setiavi sudah hadir? Bapak. Oke, Adinda silakan. Oh, Setiavi dari Adinda silakan. Iya Pak, maaf Pak, saya baru join. Diulang Pak. Oke. Dari tugas 1 kemarin gimana? Apa yang ditemukan, ada kendala apa, dan kira-kira substansinya gimana? Dapat nggak? Silakan. Oh, kalau dari saya sendiri, untuk kendala enggak terlalu banyak sih Pak. Karena Fansim juga aplikasinya mudah digunakan, mudah dipahami gitu. Jadi untuk kendala sendiri kurang lebih tidak ada sih Pak. Oke, ya. Kalau dari sisi substansi, apa yang digambarkan teman-teman gimana? Kebayang nggak itu? Apa itu sebenarnya? Kebayang nggak? Oh, maksudnya arti dari diagram loop itu ya Pak? Iya. Contoh yang sampah misalkan ya. Itu gimana teman-teman? Kebayang nggak apa yang digambarkan di model kualitatif tadi itu? Oh, kalau dari saya sih lihatnya itu ini ya, gimana keterkaitan antara pengolahan sampah sama aspek-aspek lainnya gitu. Jadi ya saya bisa dipahami sih Pak dari sisi substansinya juga. Oke, iya. Jadi hubungan positif, hubungan negatifnya sudah paham ya? Iya, betul. Ya, oke. Good. Terima kasih, Adinda. Next, Setiavi. Kalau dari saya, kendalanya palingan cuma di ini aja sih Pak. Mengubah dari Fansim ke PDF itu kayak Fikri tadi, garisnya hilang, terus ada beberapa kata yang hilang dari PDF-nya itu. Tapi saya coba kecilin lagi, terus di crop halamannya itu bisa sih Pak. Oke. Palingan itu aja Pak. Kalau dari substansi gimana? Kalau dari substansi, saya lumayan mengerti, tapi masih belum terlalu dipahami lagi Pak. Oke, iya. Bagus. Jadi ini tahap pertama. Terima kasih, Setiavi. Ada yang belum nggak ya? Yang tadi kelewat. Cukup ya? Kayaknya ada nggak ada ya? Oke. Jadi teman-teman, terima kasih ya feedbacknya. Itu yang memang akan kita bahas di pertemuan-pertemuan berikutnya, simulasi dan seterusnya ya. Tapi yang saya harapkan tadi teman-teman mengeksplor dengan mandiri dulu. Nah ini manfaatnya apa? Teman-teman akan mencoba mencari tahu ya. Kalau ada ketemu kendala ini, maka saya harus begini. Kalau saya ketemu kendala misalkan membuat yang lain-lain, misalkan mulai dari variabel, kemudian arrow, tanda positif, tanda negatif, ada feedback loop seperti apa, ada delay dan lain itu gimana buatnya. Nah teman-teman, saya yakin explore-nya lebih dapat ya dibanding hanya saya sampaikan materinya, kemudian teman-teman buat saja. Nah materi awalnya memang tujuannya teman-teman menginstall, kemudian memahami secara mandiri, kemudian juga melihat substansi. Contoh misalkan yang tadi di sampah ya. Kalau teman-teman lihat di sini timbulan sampah kota, di situ ada stok di situ ya. Walaupun ini kualitatif ya. Kemudian pembiayaan, ada beban emisi dan lain-lain. Itu ternyata variabelnya kurang lebih walaupun tidak tertutup, ini akan bisa bertambah atau berkurang ya. Tetapi inilah gambaran misalkan penanganan atau pengolahan sampah oleh yang dilakukan oleh pemerintah, swasta dan lain-lain di sini, termasuk masyarakat. Itu sebenarnya hal yang ingin kita sampaikan karena judul matkulnya kan permodelan sistem lingkungan ya. Jadi kita kemarin sudah diskusi ya. Kalau kita hanya melihat satu secara linier ya, kalau ada sampah, angkut, buang ke TPA, timbun, selesai. Kalau hanya berpikir linier seperti itu, maka yang terjadi adalah kita lupa memikirkan dari mana sumber timbulan sampah tadi. Kemudian bagaimana itu bisa direduce, misalkan direuse, atau bahkan di-recycle, misal gitu ya. Kemudian input tadi ya, kemudian prosesnya gimana itu? Penanganannya dari ini sampai ke titik ini misalkan, sampai dengan output. Nah, ketika berpikirnya linier, tidak berpikir sistemik seperti yang kita diskusikan sebelum-sebelumnya, maka yang terjadi akar permasalahannya nggak selesai. Kita nggak ketemu akar permasalahannya apa, kemudian
kita hanya fokus kepada memindahkan sampah yang diproduksi ya, yang ditimbulkan ke TPA. Itu saja. Nah, sama halnya misalkan kemarin case-nya macet misalkan ya, kemacetan. Maka ketika berpikir linear adalah bagaimana agar tidak macet saja. Dengan misalkan menambah ruas jalan, melebarkan atau meninggikan, dibuat bertingkat dan lain-lain, tapi lupa bahwa sumbernya adalah kepemilikan kendaraan roda 4 yang semakin mudah misalkan ya, dan seterusnya. Nah, itu hal-hal yang ingin kita diskusikan sebenarnya di permodelan sistem lingkungan gitu ya. Dan tools Vensim atau Ventana System yang dikembangkan oleh Ventana System ini sebenarnya hanya salah satu ya. Ada beberapa yang bisa kita gunakan selain sistem dynamic, ada juga econometric method, ada input output, ada lain-lain ya. Dan ini kita coba fokuskan di sistem dynamic yang salah satu atau merupakan bagian dari system thinking ya, yang kemarin kita juga sudah bahas di pertemuan sebelumnya. Itu mungkin teman-teman ya yang kita akan teruskan. Terima kasih tadi feedbacknya. Oh ya, sebelumnya mohon maaf, tadinya rencana kita ketemu secara luring ya, tapi kayaknya waktunya cukup mepet kalau saya harus kembali dari sana ke sini karena ada kegiatan yang lain. Jadi saya putuskan sementara masih daring gitu ya. Saya minta maaf untuk itu. Mudah-mudahan nanti kalaupun nanti ya, karena teman-teman nggak terlalu banyak ya, 15 orang ya. Kalau misalkan nanti supaya waktunya juga bisa terkejar, kalau nggak ini di tempat saya gimana? Ada masalah nggak? Mungkin yang udah ke tempat saya, siapa ya? Bayu ya? Sama siapa? Devita ya? Nah, mungkin bisa di tempat saya, kalau teman-teman tidak keberatan, bisa di tempat saya pagi, supaya setelah itu saya bisa lanjut dengan agenda yang lain gitu maksudnya. Dan tidak memerlukan waktu yang cukup lama gitu ya, untuk kembali ke... Kalau bersedia nanti saya mohon dikabarin ya, nanti saya coba siapkan tempatnya ya, untuk teman-teman bisa belajar secara luring gitu ya, untuk simulasi terutama nanti ketika masuk simulasi. Oke. Itu mungkin ya teman-teman, saya share yang berikutnya. Kita akan melihat model, kemudian pemodelannya itu seperti apa, prinsip-prinsipnya gitu. Setelah itu kita akan coba masuk ke Vensim ya. Di sisa waktu yang mungkin setelah saya sampaikan materi ini, kita akan coba istilahnya simulasikan, atau kita mencoba awal ya, dari mulai cara membuat variabel dan lain-lainnya gitu ya, seperti yang teman-teman sampaikan kendala yang tadi. Oke, saya share dulu yang materi yang sekarang ya, sebentar. Oke. Oke, kita coba melihat model dan permodelan sistem ya. Tapi ini juga nanti terkait dengan 4, sebenarnya nggak masalah, ini gabungan dari itu. Setelahnya kita akan masuk ke model sistem dynamic dan proses simulasi-simulasi ya. Baik teman-teman, ini quotes yang juga pernah saya sampaikan kemarin ya. Tidak berarti ini menurunkan semangat kita, oh kalau semuanya salah, all models are wrong, terus buat apa kita buat itu? Ini yang disampaikan oleh George Box ya. Kalau saya di proposisi disertasi saya menyampaikan nggak terlalu bilang wrong ya. Saya bilang all models are imperfect, but some are useful, and the rest are interactive. The rest are informative, sorry. Jadi kalau menurut saya model itu bukan salah, tapi model itu belum sempurna atau tidak sempurna. Kenapa? Nanti kita akan bahas. Kemudian beberapa itu bermanfaat dan beberapa yang lain itu informatif. Nah itu mungkin kalau kata-kata dari sini saya mencoba mengambil
ternyata ada manfaatnya, kemudian juga informatif. Nah, Josh Box ini menyampaikan kenapa? Karena basically model-model yang di-develop itu kualitatifkah atau kuantitatif terutama, itu adalah basisnya approximation atau perkiraan dengan asumsi-asumsi. Ya. Sehingga bisa jadi perkiraan-perkiraan itu tidak tepat atau mungkin salah atau mungkin tidak menggambarkan hal yang sesungguhnya. Ya. Karena memang asumsi yang digunakan atau variabel yang digunakan pasti tidak selengkap apa yang terjadi di lingkungan atau di alam, gitu ya. Pasti ada variabel yang memang tidak tercover di situ. Nah, memang kekuatan di model adalah ketika kita bisa menggunakan variabel-variabel yang signifikan mempengaruhi sistem tadi dan menegasikan yang tidak terlalu berpengaruh terhadap sistem tadi atau berpengaruh tapi secara tidak langsung, misalkan seperti itu ya. Nah, kita bisa memilah itu, kemudian kita mendevelop model dengan boundary atau batasan yang clear. Karena kalau model mengcover seluruhnya, model yang kita buat ya, maka buat apa ada model, langsung aja kita uji, misalkan itu ya. Tapi kan model seperti yang di pertemuan awal itu digunakan untuk menggambarkan realitas yang ada di lingkungan, yang ada di bumi ini, misalkan untuk yang lingkungan ya, dengan cara yang lebih simpel. Tidak seluruh variabel yang dimasukkan ke dalam model, tetapi batasan-batasannya adalah batasan variabel yang memang berpengaruh dominan terhadap input, proses maupun output di dalam sistem itu. Itu mungkin ya. Jadi all models are wrong itu alasannya, karena memang basisnya approximation, projection, asumsi dan lain-lain. Tapi kalau asumsi, projection, asumsi dan variabel yang digunakan tepat, maka itu akan mendekati real di lapangan. Seperti itu ya, teman-teman. Nah, ini mungkin saya sampaikan kembali. Kenapa kita perlu memodelkan? Karena kalau kita berbasis realnya di lapangan gitu ya, maka kita akan memerlukan jumlah data yang banyak, biaya yang tinggi ya, dan waktu yang cukup lama untuk menggambarkan itu, menggambarkan kondisi real di lingkungan atau di lapangan ya. Sehingga apa yang terjadi? Ya jadi kurang efektif. Walaupun mungkin secara hasil mungkin lebih mendekati, tapi waktunya akan sangat lama. Dan itu untuk keefektifan proses penggambaran sistem lingkungan itu, maka digunakanlah model lingkungan, permodelan sistem lingkungan untuk mendekati minimal gambaran nyata di sistem lingkungan yang ada, gitu ya. Itu teman-teman ya. Kemudian yang berikutnya ya, kalau kita lihat juga memang proses pemodelan itu tergantung juga tadi selain oleh tahapannya juga oleh si modeler atau yang memodelkan atau yang membuat modelnya. Tujuannya clear atau enggak? Kemudian batasan yang akan digunakan clear atau enggak? Kadang-kadang si modeler lupa karena saking asiknya gitu ya. Maka mereka mencoba, oh iya ini berpengaruh. Akhirnya cukup banyak variabelnya dan tidak fokus terhadap tujuan dibuatnya model. Nah, itu yang juga menjadi tantangan di permodelan ya. Bukan hanya sistem dinamik saya bilang tadi, juga di pendekatan ekonometrik, ada statistik, ada pendekatan yang lain yang digunakan untuk memodelkan situasi atau gambaran nyata sistem lingkungan yang ada di muka bumi gitu ya, untuk terkait lingkungan. Nah, ini mungkin sudah juga dibahas ya. Intinya adalah conceptual representation of the real world. Itulah model lingkungan sebenarnya. Jadi bagaimana kita merepresentasikan dengan batasan-batasan tadi ya, the real world atau kondisi yang sesungguhnya di alam, gitu ya. Kemudian contoh misalkan yang tadi teman-teman buat dua tadi itu, yang pertama adalah persampahan ya. Nah, itu bagaimana kita memodelkan sistem persampahan itu, pengelolaan persampahan yang ada di satu area atau di satu daerah. Kalau kita bisa memetakan itu,
kita bisa memastikan variabelnya tepat, maka kalau kita running itu model, walaupun dalam sesi ini itu adalah pendekatan kualitatif, tetapi ketika kita nanti mengkonvert ke dalam pendekatan kuantitatif, maka yang terjadi kita bisa melakukan analisis atau simulasi untuk menghasilkan proyection yang kita bisa gunakan untuk menilai, untuk mengevaluasi dan lainnya, gitu ya. Oke. Baik teman-teman, ada beberapa jenis ya model. Teman-teman bisa baca juga di bukunya Prof. Purwanto ya, dan Pak Puji Winarko ini. Saya sudah share juga bukunya. Yang pertama itu model berbentuk gambar, pictorial models ya. Jadi ini menggambarkan interaksi antar komponen di dalam suatu sistem. Kemudian ada yang sifatnya model prosedural ya. Langkah-langkah biasanya ini seperti flowchart gitu ya. Yang terkait dengan prosedur sebuah sistem itu berjalan gitu ya. Digambarkan dalam bentuk biasanya flowchart dan lain-lain. Kemudian ada reliability models atau model kehandalan ya, menggunakan teori probabilitas ya untuk mengevaluasi kehandalan suatu sistem. Ada juga model empirik ya. Dia dikembangkan oleh data-data empirik ya secara deduktif. Sedangkan ada yang semi empirik itu dikembangkan berdasarkan variabel yang diperoleh oleh data empirik, juga kecenderungan hubungan antar variabelnya. Nah, yang akan kita coba simulasikan di pertemuan-pertemuan yang akan datang adalah yang keenam, model matematika atau mathematical models ya. Dan ini biasanya dikembangkan berdasarkan hukum-hukum dasar dari ilmu fisika, kimia, biologi dan lain-lain untuk menggambarkan performance ya atau kinerja sebuah sistem atau behavior, kelakuan atau sifat ya sistem itu secara kuantitatif. Nah, ini yang akan kita coba buat ya. Yang teman-teman buat kemarin sifatnya masih kualitatif karena tidak bisa bahasanya tidak bisa disimulasikan ya. Tapi dengan melihat gambaran kualitatif maka kita bisa membayangkan in the real world ya itu kondisinya begini nih. Ini dipengaruhi oleh A, dan A dipengaruhi oleh B dan C misalkan. Dan seterusnya. Ada yang sifatnya feedback, ada yang feedback loopnya, ada yang reinforcing, ada yang juga balancing. Gitu ya. Teman-teman kalau ada yang ingin tanyakan boleh dipotong ya. Jadi nggak harus menunggu saya selesai. Kemudian model matematika ini juga bisa kita bagi menjadi dua ya. Yang pertama model deterministik ya, di mana hasil input, output dan parameter sistem dapat dinyatakan dalam bentuk angka. Kemudian yang kedua probabilistik dan stokastik. Ini yang sifatnya masih belum pasti. Memang tidak eksak gitu ya. Masih sifatnya proyeksi berdasarkan analisis probabilistik maupun stokastik. Nah, yang akan kita gunakan di sini dengan sistem dynamic, khususnya dengan tools yang kita pakai Vensim, itu model matematika ya. Nanti teman-teman akan coba kita sama-sama belajar ya, mensimulasikan. Kalau ini, yang ini pengaruhnya apa terhadap variabel yang lain, terhadap stoknya gimana. Seperti itu ya. Ini juga sempat kita bahas di pengantar ya. Jadi ada input, ada sistem, kemudian atau di prosesnya di sini ya, interaksi di dalam sistem itu, kemudian ada output. Tetapi sistem yang tadi itu di dalam kotak ini tidak juga berdiri sendiri. Kadang-kadang bisa terdiri dari beberapa subsistem. Di dalam subsistem itu saling berinteraksi. Juga ada yang sifatnya eksternal, yaitu gangguan dan respon yang dilakukan oleh sistem. Sehingga input yang masuk diproses atau terproses dalam sistem, dan outputnya seperti apa itu terjadi juga dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal. Ya, gitu ya. Oke. Kalau mungkin dicontohkan di sini tadi sistem ada di danau ya. Danau kalau kita ingin batasi sebagai sebuah sistem danau, maka kita bisa bayangkan variabel apa yang ada di sistem itu ya. Mulai dari airnya, mulai dari biota di danau ya, mulai dari benda matinya, misalkan batuannya, tanahnya dan lain-lain. Nah, kita bisa bayangkan variabel-variabel tadi itu
berinteraksi di dalam sebuah sistem ya, dipengaruhi oleh input, kemudian akan mengeluarkan output, tetapi ada juga faktor eksternal yang mengganggu, terus bagaimana respon dari sistem yang lain di luar itu yang membentuk sistem tadi berjalan berinteraksi, kemudian sehingga dari input berproses dalam sistem, kemudian outputnya kita akan bisa hitung, baik itu secara kualitatif ya, tadi kita bisa gambarkan, dan juga secara kuantitatif kita bisa hitung, begitu ya. Kalau teman-teman masih ingat yang saya sampaikan sebelumnya, prinsip bathtub itu ya, bathtub yang air masuk ke dalam bathtub sebagai sebuah stok ya, kemudian jumlah atau ketinggian atau volume air yang ada di dalam bathtub itu akan sangat tergantung input yang masuk, juga lubang outlet atau buangan ya di bawah bathtub itu. Kalau itu dia dibuka, maka sebanyak apapun input yang masuk, maka dia akan terus stabil. Tapi kalau itu ditutup, maka dia akan punya satu titik ya, di mana dia tidak dapat menampung lagi si bathtub itu air yang masuk dari input, dari keran gitu ya. Itu yang saya gambarkan di awal ya, mungkin teman-teman masih ingat. Oke, kita masuk ke sistem lingkungan. Sebentar. Sampai sini dulu, ada yang ditanyakan nggak? Kalau nggak ada saya lanjut. Nanti di sesi berapa menit sebelum selesai kita akan coba buka fansimnya. Ada yang lain? Pertanyaan nggak? Kalau nggak ada kita lanjut ya. Baik, jadi keadaan sistem yang ditinjau sebagai fungsi waktu dikenal dengan dua keadaan. Keadaan dinamik dan keadaan statik atau statis, dinamis dan statis. Apa itu? Dinamis atau keadaan dinamis merupakan keadaan sistem yang selalu berubah terhadap waktu ya. Jadi kalau waktunya berubah, maka dia akan berubah. Jadi kalau T-nya ya di sumbu X ini berubah, maka di sumbu Y-nya variabel X-nya akan berubah. Gitu ya. Jadi kalau kita tadi ibaratkan bathtub, maka ini adalah jumlah air atau volume air di dalam bathtub yang X ini ya, variabel ini. Jadi kalau semakin ditambah tapi outletnya tidak dibuka, ditutup ya posisi outletnya atau outputnya, maka si X-nya akan terus bertambah ya. Nah kemudian, itulah posisi keadaan tak tunak atau unsteady atau transisi, terus dia akan meningkat ya ketika waktunya. Nah di satu titik ketika kita buka, saya bisa ini ya. Ketika kita membuka keran di outlet ya, di outlet dari bathtub itu, maka dia menuju kepada titik tunak, keadaan tunak atau steady atau kemana-mana, steady kalau di situ tunak ya. Jadi kalau kita gambarkan di grafik, maka ketika sisi ini dibuka di menit keempat atau misalkan menit atau jam keempatnya kita nggak ada aturan ya, ke jam atau kemudian keempat, maka si input yang masuk air yang dalam bathtub ya itu akan keluar dengan jumlah yang sama, sehingga dia akan menuju kepada kondisi steady atau keadaan tunak. Ini yang saya menyampaikan gitu ya teman-teman. Kemudian yang dinamakan statik, kadang kita berarti ini kondisi statis dong. Misalkan yang keadaan itu di ilmu sistem itu memang ada perbedaan antara tunak dengan statis. Kalau statis ya memang dia tidak terpengaruh oleh bahan-bahan waktu. Dia sudah lurus ya dari awal. Jadi mau waktu itu sampai akhir itu posisinya adalah statis, tidak ada bahan-bahan ya. Kemudian ini kadang-kadang sama di perbedaannya memang ketika kondisi unsteady keadaan tunak itu berbeda titik, karena memang nilainya tetap saja ketika tidak ada bahan-bahan. Pada
ya. Baik, kita lanjut. Nah, ke sini tadi saya gambarkan bathtub ya. Dan ini mungkin ada yang lebih contoh yang lebih apa istilahnya lebih praktis ya, yang kita temukan di lingkungan ya. Contoh ada sistem degradasi limbah organik pada kolam stabilisasi ya. Jadi seperti saya sampaikan matematika model ini dia berbasis berdasarkan pada umum dasar fisika, kimia, biologi dan lain-lain. Ya. Kalau lihat gambar samping ya, input satuannya ini metode bikin per jam. Ada jam berarti bukan ada waktu yang jadi variabel ya. Kemudian masuk ke sistemnya ya, ini bak kolam stabilisasi, outputnya tetap Q dia dengan bantuan metode kubik per jam. Nah, di sini kita bisa sebagai volume yang tadi. Jadi kalau intinya semakin besar, proses ini sudah ada berjalan yang baik ya, maka outputnya akan tinggi. Jadi kalau misalnya kita katakan seperti beta lebih, inilah proses yang bisa kita lakukan secara matematis. Konsumsi ini kan bisa kita lakukan secara matematis. Ya. Kemudian dia juga model ini digunakan ya dalam hampir seluruh tahapan mulai dari laboratorium, pengembangan, perencanaan, termasuk evaluasi. Seberapa bagus performa dari kolam stabilisasi ini untuk degradasi limbah organik yang bisa modelkan, gitu ya. Gambar sederhana sampai seperti model. Nah ini mungkin kalau dirumuskan maka kadar biological occupant atau BOD yang keluar kolamnya ya, kita bandingkan dengan usianya, maka kurang lebih seperti ini gambarannya. Kalau dirumuskan matematis yang di bawah ya, di mana S sama dengan BOD keluar 125 mg per liter, kemudian SO itu BOD yang masuk ke kolam stabilisasi dengan satuan yang sama miligram per liter. Ini konstanta, kemudian di kolam, kemudian laju air limbah masuk kolam QQ ya, kemudian nilainya waktu proses dalam hitungan hari. Jadi kalau masuk ke dalam kolam ya, kemudian proses, maka kita akan lihat keadaan tadi ya, unsteady sampai dengan titik ini, kemudian masuk kepada keadaan steady yang lebih stabil ya, yang lebih tetap, lebih mantap gitu ya. Jadi proses ini dilakukan seperti ini. Kalau prosesnya masih, kita akan bisa mengevaluasi kalau prosesnya ternyata lebih dominan pada kondisi yang tadi di awal ya, tidak berkurang, artinya maka prosesnya sebenarnya ada masalah di situ. Misalkan 350 mg per liter, tapi dalam kurun waktu misalnya 4 hari masih di angka 250 dan seterusnya, maka kita bisa lihat ada masalah nih, apa yang kurang, misalkan proses di kolam stabilisasi tadi. Gitu ya, itu salah satu contoh aja. Nah ini mungkin yang terakhir ya, sebelum kita akan lihat ini ya, proses defense-nya ini. Jadi hanya kurang lebih pastikan dulu ada word model atau model kalimatnya. Kita mau apa ini? Misalkan yang pertama pernyataan, permasalahan dan tujuannya. Jadi secara jelas dan spesifik harus digambarkan. Kita akan menganalisis atau mengukur apa nih? Tadi contohnya kolam stabilisasi BOD ya. Kita akan melihat apa penurunan ya jumlah BOD di kolam stabilisasi dengan berbagai proses yang dilakukan ya dalam kurun waktu sekian. Nah, itu pernyataan permasalahan. Tujuannya kita ingin menganalisis, mengevaluasi berapa penurunan yang tadi ya. Nah ini berapa penurunan kadar BOD di kolam stabilisasi ya dalam kurun waktu misalkan berapa hari. Kita tentukan waktu atau time limitnya, batas waktunya. Nah, jawabannya setelah diproses ternyata ini misalkan. Nah, ini apakah sesuai dengan target atau tidak? Nah, itu kita bisa analisis ya.
hasil tadi. Kemudian yang kedua, tadi setelah pernyataan permasalahan dan tujuan, maka outputnya tadi model kalimat ya, atau word model. Kemudian yang kedua, menyiapkan informasi yang biasanya berupa sketch atau sketsa atau diagram kotak ya, yang mempermudah kita memberikan informasi, menggambarkan bahwa model yang kita buat ini untuk mencapai tujuan A yang tadi misalnya. Nah, ini outputnya itu model diagram atau diagram model ya. Nah, biasanya dibuat juga di sini asumsi-asumsi yang dilengkapi dengan data yang diperlukan. Nah, di tahap yang kedua ya, penyiapan informasi, sketsa atau diagram kotak. Kemudian yang ketiga, kita masuk kepada formulasi modelnya. Jadi model matematika yang seperti apa yang ingin digambarkan di sistem tadi. Ada input, proses sampai outputnya itu seperti apa. Kalau kita gambarkan yang tadi mungkin di sini, sebentar. Di sini ya, di formula yang ini. Itu proses memformulakan si model tadi. Outputnya apa? Adalah model input output. Kalau masuk sekian, maka ini outputnya seperti apa? Ya. Kemudian yang keempat itu penyelesaian persamaan. Ya, ini bisa dilakukan dengan cara grafik, ya, analitik maupun numerik. Beberapa software bisa kita gunakan ya di awal untuk proses penyelesaian persamaan. Nah, Vensim salah satu tools yang dapat kita gunakan untuk menyelesaikan persamaan ini. Jadi kita tidak lakukan secara manual. Itu mungkin bedanya ya. Tools tanpa tools dengan tools yang bisa kita gunakan. Vensim ini adalah salah satu saja untuk menyelesaikan persamaan matematik yang sudah kita inputkan data-datanya, maka Vensim akan membantu menyelesaikan persamaan atau perhitungan tadi. Gitu ya. Kalau di sini contohnya ada Excel, SPSS dan lain-lain ya, MATLAB dan lain-lain. Vensim ini salah satu tools yang mungkin bisa kita gunakan untuk menggambarkan atau menghitung persamaan matematik yang kita buat, gitu ya. Kemudian yang berikutnya kita analisis, ya, analisis hasil. Analisis ini biasanya memastikan bahwa model kita yang kita buat itu ya, itu mendekati kondisi real di lapangan atau di situasi atau sistem yang kita akan gambarkan. Biasanya ini dengan ada uji yang beberapa yang kita lakukan ya untuk memastikan bahwa model itu minimal mendekati, tidak sama persis tapi mendekati kondisi real atau data-data real dari data-data empirik yang ada. Kita lihat seberapa jauh dia mendekati kondisi yang sebenarnya. Bisa dengan sensitivity analysis ya, atau analisis sensitivitas, ada juga behavior analysis, ada juga yang lain untuk memastikan si model kita itu sudah cukup tepat mendekati dan kita bisa gunakan, kita bisa replikasi untuk menghitung sistem yang sama di tempat yang lain misalkan, seperti itu ya. Yang berikutnya tadi sensitivity analysis, kemudian validasi setelah itu. Validasi adalah membandingkan data yang diperoleh dengan hasil persamaan model. Jadi misalkan data dari yang tadi ya, kasus yang tadi ya, sebentar. Nah ini hasil pengukuran di lapangan ya terhadap kolam stabilisasi BOD ini menunjukkan grafik A misalkan ya. Kemudian model yang kita buat dengan apapun ya tools yang tadi itu misalkan grafiknya seperti ini. Nah, itu kita bisa lihat ini bisa memodelkan atau tidak kondisi yang berdasarkan data ya, hasil pengujian, hasil pengukuran dengan model yang dihitung dengan sistem, baik itu tools tadi itu Vensim dan lain-lain ya yang bisa kita gunakan. Itu mendekati sejauh mana mendekatinya. Nah, itu di proses validasi model ya, membandingkan antara data dengan hasil yang diperoleh dari persamaan model, sehingga kita bisa mengembangkan model itu ke arah yang lebih kompleks kalau kita mau sebagai modeler, kita pembuat model. Oke, saya kira itu teman-teman ya. Sebentar. Yang sedikit yang mungkin kita bisa diskusikan ya untuk
model dan pemodelan sistem ini ya di pertemuan hari ini. Nah, kita akan coba melihat ya. Sebentar, saya pernah ini enggak ya? Saya sebentar ini dulu buka file dulu ya. Sambil menunggu saya buka file yang ini, contoh. Bentar. Ini ada yang ingin diskusikan nggak? Silakan. Ada, teman-teman? Ada, Fikri? Yang mungkin nanti akan menggunakan model ya, walaupun nggak harus sistem dynamic. Ada nggak? Bentar ya. Saya akan coba buka yang sudah jadi aja ya modelnya ya. Sebentar. Oh, bukan. Bentar. Ada teman-teman yang diskusikan? Atau saya tanya nih, kalau nggak ada, saya ingin tanya nih ya. Yang sudah punya topik skripsi siapa? Yang sudah berjalan diskusinya ya? Sudah berjalan. Saya tanya Bayu ya, Bay? Ya, topiknya masih tetap air tanah ya? Iya Pak. Oke. Nah, dari penjelasan tadi, kira-kira mungkin sekarang mungkin nggak pakai modeling ya, karena perhitungan pengukuran ya, Bayu ya, kalau saya nggak salah ya, gitu Iya, nggak? Pak. Oke. Nah itu, sebentar. Kalau misalkan nanti sebelum ini ya, seandainya saja waktu itu Bayu pakai modeling nih, misalkan dengan sistem dynamic atau mungkin dengan sistem yang lain, kira-kira bisa nggak digambarkan ya apa yang Bayu kerjakan sekarang ini ya dengan air tanah tadi itu, kalau kita mau pakai modeling, kira-kira gimana tuh tahapannya? Coba Bay, dari penjelasan saya tadi ya, contoh yang kolam apa tadi? Kolam stabilisasi BOD itu. Coba kaitkan dengan topiknya Bayu. Gimana, Bay? Ya, baik Pak, mungkin saya coba jawab. Mungkin dari pertama itu mungkin dari perumusan masalah dulu mungkin apa. Masalahnya kan yang saya lihat itu kan di daerah pesisir karena ada intrusi air laut tuh pasti airnya tuh jadi nggak bisa dikonsumsi untuk secara langsung. Oke. Nah, jadi terus ini saya melakukan identifikasi terlebih dahulu gitu dari kadar salinitas yang mungkin jadi faktor utama penyebab air tidak bisa digunakan itu. Selanjutnya tuh mungkin bagaimana ya? Coba Bay. Kira-kira gimana menurut Bayu? Menurut saya bingung sih Pak, ide model itu bagaimana Pak? Oke ya, misalkan saya tanya gini, tujuan Bayu di tugas saya ini apa tujuan utamanya? Menghitung apa misalnya? Saya sih itu Pak, mengetahui jarak sebaran intrusi air laut sama membuat pemetaan Pak. Oke, intrusi air laut dengan jarak ya? Iya. Oke, jaraknya. Oke, nah secara simpel yang Bayu lakukan ya, berarti nanti Bayu melakukan pengukuran nih, yang sudah dilakukan ya. Kemudian kalau ingin step selanjutnya, ini kan nggak dilakukan ya, membuat model itu, maka modelnya kurang lebih begini. Dalam jarak tertentu, ya, berarti di sumbu X-nya itu jarak, berarti ya. Maka di atasnya misalkan kadar intrusi air laut misalkan ya, Bay ya. Saya mungkin nggak mendalami yang Bayu.
Jadi kalau jaraknya semakin jauh, mungkin grafiknya kita bisa bayangkan ya, grafiknya itu berarti semakin rendah. Yang semakin dekat dengan bibir pantai misalkan ya, maka itu punya potensi intrusi air laut yang lebih besar dibanding yang agak jauh. Mungkin gambaran logikanya gitu ya, Mbak ya. Nah, itu dilakukan untuk modelingnya. Jadi kalau ini seperti ini. Jadi kalau nanti ketemu tempat lain, model yang Bayu misalnya sudah buat itu, coba diterapkan di tempat lain. Seperti itu enggak? Kalau dia mendekati berarti model yang Bayu buat itu valid secara model matematiknya. Itu jarak mempengaruhi kondisi intrusi air laut terhadap air tanah gitu ya. Air tanahnya itu pasti begini nih. Nah, itu model itu memetakan yang tadi. Kalau Bayu melakukannya seluruh sepanjang Pantura misalkan ya, itu perlu waktu, perlu biaya, perlu lain-lain ya. Perlu waktu, perlu biaya, perlu istilahnya sumber daya manusia misalkan untuk yang menguji. Nah, tapi kalau modelnya kita siapkan gitu ya, maka cukup dilakukan di pantai lupa, Sedari apa ya, Teba ya. Kemudian Pakis ya. Pakis. Nah, kemudian Bayu buatkan modelnya secara bagus, variabel asumsinya kita masukkan. Maka ketika ingin menghitung yang di taruhlah misalkan di mana Subang, pantai di area Subang misalkan ya, Kabupaten Subang, maka coba terapkan modelnya tanpa harus mengukur lagi. Jadi kita bisa bikin kondisinya intrusinya begini. Jadi untuk menjawab pertanyaan yang panjang sepanjang Pantura itu cukup dengan model tadi. Walaupun tadi balik ke tadi ya, asumsinya harus tepat, variabel yang dipilih harus tepat, kemudian boundary-nya harus clear dan lain-lain. Itu maksud saya. Jadi kenapa model bisa membantu teman-teman atau kita semua untuk menggambarkan kondisi yang ada di lapangan secara lebih simpel gitu ya. Kurang lebih begitu. Baik, saya tunjukkan ya beberapa contoh ya. Kita mulai dari yang paling simpel. Sebentar, saya share screen dulu. Teman-teman yang buka laptop boleh nanti dicoba. Ini yang cukup simpel ya. Di Vensimnya silakan dibuka. Sebentar. Sudah terlihat dulu ya, teman-teman ya? Kelihatan nggak teman-teman? Belum, Pak. Belum ya? Sorry. Belum, Pak. Oh, saya belum share screen ya. Sebentar. Oke. Kalau sekarang sudah kelihatan belum? Sudah terlihat teman-teman? Sudah, Pak. Sudah ya? Sudah. Oke. Apa yang dilihat situ? Population ya, jumlah penduduk ya. Teman-teman bisa coba buat nanti ya setelah ini sebagai latihan ya. Saya boleh bilang tugas 2 deh ya. Minggu depan kita akan bahas ya. Kurang lebih gini. Jadi ada populasi, boleh nanti saya screen ini ya, screen shot ya. Sebentar, mumpung ingat. Lupa. Sebentar, saya kirim nanti ya. Saya simpan dulu. Oke, ini kondisinya ada begini ya. Ada population, saya sebentar ini dulu. Ada populasi, kita anggap sebagai stok ya, sebagai stok. Kemudian inputnya itu adalah kelahiran ya, births ya, kelahiran. Outputnya adalah deaths ya, kematian. Jadi kita mau menggambarkan populasi misalkan di suatu tempat ya, itu dipengaruhi oleh births, kelahiran dan juga kematian. Births ini atau kelahiran ini dipengaruhi oleh rata-rata kelahiran ya. Kemudian kematian juga sama, dipengaruhi oleh average lifetime atau rata-rata masa hidup misalkan gitu ya.
maka kita akan menghitung populasinya ini seperti apa, gitu ya. Teman-teman nanti coba dicoba dibuat untuk yang tugas 2 ya. Simpel, yang paling simpel dulu, penduduk ya. Kalau kita lihat, maka kalau kita klik di equation tool ya, sebentar. Teman-teman ada yang buka laptop nggak? Kalau ada yang buka laptop, kita akan coba satu-satu. Tapi kalau enggak, saya akan kirimkan saja tadi screenshot yang ini. Kemudian teman-teman yang buat ya, saya akan jelaskan satu-satu. Ya, populasi. Kalau kita klik, sebentar. Dari awal ya, teman-teman tolong perhatikan ya. Kalau kita klik di bagian equation tool, kita sudah masuk ke ini ya, yang simulasi kuantitatif, tapi yang paling sederhana lah ya, populasi, kelahiran, kematian. Kalau kita klik di bagian equation tools ya, atau mungkin sebelumnya saya jelaskan ya, saya jelaskan dulu beberapa fitur ya, tadi mungkin ada kendala teman-teman ya. Di sini mungkin variable tool adalah fitur yang kita gunakan untuk membuat sebuah variabel ya. Yang ini adalah fitur yang kita gunakan untuk membuat stok dan seterusnya. Dan ini untuk lookup tool, di sini untuk arrow dan seterusnya ya. Jadi kalau kita ingin membuat ini, maka gunakan tools ini ya untuk bisa memastikan. Kalau sudah jadi, teman-teman ya, saya singkat saja karena ini sebenarnya nanti di materi 5 sebenarnya. Tapi saya ingin menunjukkan saja bahwa tadi yang pertanyaan siapa ya? Mahara ya. Nggak bisa disimulasikan Pak. Nah, ini jawabannya kurang lebih begini. Yang tadi dibuat itu, yang 2 jenis model itu adalah model kualitatif. Jadi memang tidak bisa disimulasikan. Nah, yang ini stock, flow, diagram ini bisa kita simulasikan. Saya akan contohkan sedikit, sekilas saja, karena ini masuk ke materi yang berikutnya sebenarnya, mungkin pekan depan ya. Jadi kalau kita klik di populasi, maka kita akan ketemu interface yang seperti ini. Jadi kita akan masukkan item-item ya, sudah secara otomatis setelah kita pilih si kotak populasi tadi atau stok populasi itu tipenya sudah otomatis level ya. Unitsnya boleh ditambahkan, tapi kalaupun enggak bisa kita skip sementara ya. Ini latihan populasi. Kemudian di sini sudah otomatis dengan arrow yang menunjuk tadi, maka rumus dari populasi adalah kelahiran ya dikurangi kematian gitu ya. Misalkan kita punya data 1000. Ini case-nya jangan manusia mungkin ya. Misalkan karena ini cuma 1000 atau nggak apa-apa manusia atau orang ya. Inisial value-nya misalkan kita simpan 1000 ya. Maka kalau kita lihat di sini tidak ada tanda merah, maka ini equation-nya sudah oke, gitu ya. Kalau kita klik, jadi klik equation tool, kemudian klik populasi akan muncul yang tadi. Nah, kalau kita klik births itu gimana? Births adalah populasi dikali birth rate, itu adalah kelahiran. Kalau kematian itu populasi rumusnya ya, kalau kita mau pasang rumusnya, itu populasi dibagi average lifetime atau rata-rata lama hidup ya. Sehingga kalau kita ini isi sesuai data misalkan ya 0,04 untuk rata-rata kelahirannya, untuk average lifetime-nya misalkan 50 tahun ya di suatu daerah ini ya. Jadi datanya sudah ada semua nih. Ya, datanya sudah ada semua. Maka saya pelan-pelan ya. Kita akan bisa simulasikan. Ada run simulation on each slider change. Kita bisa simulasikan dengan tombol yang ini ya. Oke, klik yes. Nah, maka kita akan punya kurang lebih simulasi seperti ini. Jadi ini grafik, kita bisa lihat ya grafik populasinya di titik ini 1000, initial value-nya tadi kita masukkan. Maka apa yang terjadi ketika waktunya kita tambah? Misalkan dalam berapa tahun? Kita belum menentukan spesifik tahunnya ya, apakah tahun atau apa satuannya. Tapi kurang lebih gambarannya begini. Nah, apa yang terjadi ketika birth rate-nya atau rata-rata
kelahirannya kita tambah. Ternyata datanya nggak 0,04 misalkan ya. Kita mau tambah misalkan jadi 0,05. Maka apa yang terjadi di population? Nah, maka akan terjadi perubahan. Teman-teman bisa cek nggak? Bisa lihat nggak ya? Benar-benar bisa ya. Nah ini 0,07, 0,01 maka akan semakin, nah gitu ya. Kalau birth-nya semakin tinggi. Juga semakin lama masa hidupnya maka akan terjadi perubahan. Nah, ini perubahan-perubahan. Itu yang namanya dinamis, ya. Jadi kalau teman-teman cek sini, ingin melihat hasil dari ininya di sebelah kiri, menu sebelah kiri ya di Grabs, teman-teman bisa cek, ya. Kalau ini average lifetime kita, karena kita pilihnya ini. Kalau kita pilih ini grafik, maka grafik populasi yang ini. Ini sepertinya bukan contoh untuk manusia ya, karena satuannya bulan ya. Ini kalau nggak salah rabbit ya. Contoh untuk populasi rabbit, kelinci ya dalam masa bulan. Nah, jadi kalau misalkan seperti ini, kita akan bisa lihat analisis seperti ini. Nah, kalau kita kembalikan ya. Oke. Nah, ini kurang lebih gambarannya ya. Gambaran teman-teman yang bisa kita lakukan dengan yang Fansim PLE ini. Mungkin fiturnya nggak selengkap yang profesional, tetapi untuk keperluan keperluan academic purpose ya, atau kebutuhan untuk akademis, cukup mumpuni untuk bisa menggambarkan atau memodelkan. Gitu ya. Ini contoh populasi. Sampai sini dulu. Ada yang ditanyakan nggak? Kalau nggak ada, saya anggap teman-teman jelas ya. Jadi saya bisa mungkin berlanjut ke yang lain. Ada yang ditanyakan nggak, teman-teman? Ada, teman-teman? Atau saya panggil? Alfi ada nggak, Alfi? Ada, Pak. Ya, Alfi gimana? Ada semakin jelas atau semakin bingung? Cukup jelas sih, Pak. Mungkin nanti bisa saya coba. Oke, nanti saya kirim ini ya, teman-teman coba ya. Contohnya bisa macam-macam, terserah teman-teman. Tapi formulanya kurang lebih begini. Population, birth rate, deaths, average lifetime. Initial value-nya boleh macam-macam, boleh terserah teman-teman. Intinya tadi explore secara mandiri. Yang lain, Mahara, masih ada nggak? Hadir, Pak. Gimana Mahara? Pertanyaan Mahara bagus tadi. Cukup sih, Pak. Ya. Cukup. Sudah jelas, Pak. Jelas ya? Ya. Jadi kenapa tidak bisa disimulasikan? Sudah paham ya? Ya, Pak. Kalau yang pertama. Oke. Ada yang lain nggak? Fikri? Iya, Pak. Gimana, jelas nggak Fikri? Kalau dari saya cukup jelas, Pak. Cukup jelas ya? Iya. Cukup jelas memang karena apa namanya? Oh, Alif. Oke, Alif. Langsung aja, Alif. Karena saya open full, jadi nggak bisa lihat nih. Gimana, Alif? Ada yang tanyakan nggak? Pak, izin bertanya, Pak. Ini sih lebih ke penasaran aja sih, Pak. Terkait ini, Pak, saya mau nanya terkait bentuknya sih, Pak. Emang apa harus spesifik seperti ini atau bebas, Pak, untuk desainnya itunya fansimnya? Maksudnya gimana? Apakah harus seperti Bapak yang kayak gini bentukannya? Apakah boleh beda gitu untuk bentukan dari fansimnya ini? Bentukan itu maksudnya tampilannya, Alif? Iya, tampilannya, Pak. Oh, oke. Ini it depends on the version ya. Coba nanti dicek versinya. Kalau yang saya buka ini, Fansim PLE versi 10.1.3. Sama nggak, Alif? Sama nggak yang Alif? Sama, Pak. Enggak, Pak. Menurut saya, ini Pak, di bagian bentukan gambar yang Bapak buat ini loh, apakah emang harus begini bentukannya atau bisa beda-beda gitu? Oh, oke. Ini yang digambar ya? Bukan... Modelnya aja sih, Pak, modelnya. Oke. Boleh beda-beda, tapi konsepnya harus sama kalau kita mau punya hasil yang sama ya. Tapi nanti, ini kan baru model dasar lah ya, paling simpel ini.
Ada kelahiran, ada populasi, ada kematian ya. Itu paling simpel lah. Nanti teman-teman saya coba tunjukkan ya. Coba saya tunjukkan. Ini mungkin ya. Saya nggak tahu ini terlalu kecil atau enggak. Ini tadi sudah ada birth rate, death rate pakainya, tergantung kita, tergantung modeler ya. Kemudian ada populasi di sini dihubungkan dengan daya dukung dan daya tampung, carrying capacity ya. Ini ada dua stok nih, ada stok populasi dan stok carrying capacity ya. Nah itu teman-teman bisa memodelkan apapun ya. Jadi ini contoh aja, tapi konsepnya yang digunakan kurang lebih sama, pasti ada input ke dalam stok ya, ada output gitu ya, Liv ya. Nanti di situ akan dilihat apa namanya variabel apalagi yang mau kita pasang di model sistem dynamic itu ya. Misalkan di sini tambahkan carrying capacity tadi dipengaruhi oleh apa? Regenerasi, lingkungan. Regenerasi itu sifatnya banyak ya, misalkan penambahan pohon, recharging air tanah misalkan ya. Jadi itu akan meningkatkan carrying capacity, misalkan gitu ya. Ini contoh modelnya. Jadi kalau pertanyaan Alif, boleh nggak berbeda dari ini kalau kita ingin menghitung atau menganalisis populasi? Boleh, sangat boleh. Tetapi kalau misalkan untuk hanya menghitung populasi dengan berarti di sini berapa? 5 variabel ya, populasi, birth, death, birth rate, dan average lifetime, maka kurang lebih modelnya begini. Rumus umumnya kurang lebih begini. Jadi kelahiran itu pasti dipengaruhi oleh birth rate. Kalau death bisa tadi death rate kayak yang di model yang kedua ya, atau average lifetime. Rumus kematian itu populasi dibagi average lifetime. Boleh juga. Gitu, Liv. Jadi tergantung si modeler nih, mau menghitung apa, variabelnya apa aja. Kalau kita mau tambahkan lagi, misalkan ada apa namanya, immigration, misalkan ya, orang yang masuk bukan dari lahir nih, dia pindah ke sebuah area tadi misalkan ya, maka kita bisa tambahkan tuh variabel di sini. Misal ya, misalkan ini contoh ya, sorry. Nah, kita bisa tambahkan ini, bisa tambahkan ke populasi, tergantung kita. Tapi itu betul-betul tergantung apa namanya, model yang mau dibuat oleh si modeler. Gitu Alif, ada masih kurang jelas nggak? Udah Pak, cukup Pak, terima kasih Pak. Cukup ya. Jadi bisa sesimpel ini, bisa lebih kompleks seperti ini. Nah ini kalau saya modelkan ya, misalkan kita pengen lihat carrying capacity-nya ya. Sebentar. Kita ingin melihat sebentar ya, dari resource consumption ya. Saya besarkan yang carrying capacity. Ini ya. Jadi konsumsi sumber dayanya per kapita. Nah ini misalkan datanya sebentar, berapa deh? Oh ini udah posisi simulasi ya. Kita mau naikkan misalkan ya, tadinya misalkan 0, sekian. Maka kalau kita naikkan, maka carrying capacity-nya teman-teman bisa cek, akan berkurang lebih cepat. Ya, misalkan saya masuk di angka ini ya. Nah ini di angka misalkan 0,125 misalkan. Maka dia akan semakin cepat berkurangnya seiring waktu. Pengaruhnya ke populasi gimana? Nah itu akan ada perubahan juga, gitu ya. Jadi ini bagaimana kita melihat perubahan di satu variabel itu berpengaruh terhadap variabel yang lain, gitu ya. Itu mungkin sistem dinamik, mungkin agak menarik kalau nanti teman-teman sudah mencoba. Ya, saya akan kirimkan ininya. Tapi walaupun lagi-lagi saya pengen teman-teman belajar duluan, gitu ya. Pasti ada kebingungan ya. Teman-teman bisa tadi cek di ini sekarang, tapi justru manfaatnya akan lebih besar karena teman-teman akan eksplor lebih dalam. Oh, kalau nggak bisa ini, saya harus begini. Coba cari di sini, coba cari. Ketika kita bahas, mungkin akan lebih apa ya, lebih nyambung ya. Ya. Ini salah satu contoh apa namanya model yang lebih kompleks ya.
Kita bisa masukkan variabel apapun ya. Nah ini mungkin model asalnya. Nah ini saling pengaruh, ada sini reinforcing, ada balancing dan seterusnya. Feedback loop-nya. Sampai sini ada pertanyaan lagi nggak sebelum kita tutup? Ini hanya contoh saja ya. Tadi untuk menggambarkan ya. Tadi bahasanya mathematical model sudah dihitungkan oleh si Vensim. Kita akan bisa melihat grafiknya. Ini belum simulasi. Kalau kita ingin lihat grafiknya, mana yang populasi tadi? Nah, ini ada beberapa imigrasi tadi masuk ya, yang bisa kita coba cek ya, untuk memodelkan sebuah fenomena lingkungan. Bisa yang lain, sangat bisa, akan sangat banyak ya, seperti yang tadi yang kita buat, misalkan sampah, kemudian ini ya, kemudian ini apa ini, cattle population misalkan ya. Nah ini sifatnya semua kualitatif, belum bisa kita hitung, tapi kalau kita nanti kuantifikasi ke dalam stock flow diagram, dia bisa dihitung seperti ini. Itu teman-teman ya. Sementara yang mungkin bisa saya sampaikan, ada lagi nggak sebelum ditutup yang ditanyakan? Saya akan kirimkan nanti ke siapa? Ke Fikri ya, mungkin lewat Fikri. Dua hal tadi untuk jadi yang kuantitatif ya, untuk dicoba lah. Iya, baik, Pak. Ada lagi? Kalau nggak ada kita tutup teman-teman. Cukup? Fikri cukup? Yang lain? Ya cukup Pak. Cukup ya? Oke. Baik. Nah mungkin tadi, saya lupa tadi ya. Pilihan untuk saya buka lagi gitu. Pilihan untuk mengcopy ya, and paste, itu ada beberapa tadi disampaikan ya. Ada yang copy and paste, ada yang print preview dan lain-lain ya. Di save as sebagai PDF misalkan, walaupun harus clear apa yang di previewnya supaya tidak terpotong misalkan ya. Dan lain-lain. Saya kira itu, kalau nggak ada pertanyaan, saya anggap teman-teman sudah cukup paham ya apa yang disampaikan tadi di materi 3. Kita ketemu lagi mudah-mudahan pekan depan ya. Tadi kalau misalnya teman-teman nanti mungkin di tempat saya supaya waktunya lebih efektif ya, saya bisa lanjut ke agenda yang lain. Mungkin itu untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Kita ketemu lagi pekan depan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bapak. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam Pak.